Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah video pertama kita dalam program baca buku fikih muamalah, namun dengan seri artikel-artikel Islam yang berkenaan dengan fikih muamalah. Dan dalam hal ini kita mengambil atau membaca artikel dari website Islamco atau qna.info versi bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca satu artikel dengan judul monopoli yang diharamkan adalah monopoli yang berlaku pada barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ada yang bertanya, apakah monopoli itu hanya berlaku pada makanan pokok saja atau pada barang makanan saja, atau monopoli itu sangat mungkin terjadi pada semua barang yang sifatnya diperdagangkan? Maka jawabannya alhamdulillah bahwa ihtikar atau monopoli itu hukumnya haram. Jadi bahasa Arabnya monopoli itu adalah ihtikar. Dalilnya kenapa itu haram adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebut dalam sahihnya dari Muammar ibn Abdullah, di mana beliau mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahtakir illa khati'. Pelaku ihtikar atau orang yang melakukan perbuatan monopoli maka pasti dia jatuh dalam kesalahan atau dia pasti berbuat maksiat. Lalu kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ulama bahasa, artinya pakar bahasa, menafsirkan bahwa maksud al-khati' di dalam hadis ini adalah pelaku maksiat atau pelaku dosa. Sehingga hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa hukum monopoli adalah haram. Sehingga kita bisa paham bahwa syariat kita mengharamkan yang namanya monopoli, di antara hikmah atau alasannya karena membahayakan banyak orang. Namun ulama berbeda pendapat terkait proses monopoli ini sendiri. Sebagian mengatakan bahwa monopoli hanya terjadi pada makanan pokok. Namun sebagian lagi mereka berpendapat bahwa monopoli itu terjadi pada semua barang yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga mereka akan merasakan efek yang tidak baik, mudorot, kalau barang itu kemudian ditahan oleh sebagian pihak. Dan ini merupakan pendapat dari Malikiyah, kemudian satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat yang lebih tepat dan sesuai dengan hadis secara zahirnya. Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Nailul Autor jilid 5 halaman 262, kata beliau bahwa hadis tadi secara zahir menegaskan bahwa monopoli itu haram. Jadi tanpa membedakan antara makanan pokok ataupun objeknya adalah hewan ataupun yang lainnya. Karena memang secara jelas disebutkan kata makanan pada sebagian riwayat, ini tidak baik untuk dijadikan riwayat yang umum. Jadi memang betul ada redaksi di sebagian riwayat menyebutkan makanan, gitu ya. Namun ini tidak kemudian menjadikan riwayat-riwayat hadis lain yang sifatnya umum menjadi terbatas. Ya, akan tetapi bahwa hal itu menjadi nas kepada seseorang dari semua orang yang disebut dengan mutlak. Ya, sehingga memang betul ada hadis yang menyebutkan dia sifatnya muqayyad atau terbatas hanya pada makanan, namun kita juga perlu menyadari bahwa di situ juga ada hadis yang sifatnya mutlak atau umum. Ar-Romli dari mazhab Syafi'i adalah ulama Syafi'i. Beliau mengatakan atau memberikan footnote di dalam kitab Asnal Matalib jilid 2 halaman 39, kata beliau, sebaiknya agar mereka menjadikan pada setiap apa yang dibutuhkan secara umum, mulai dari makanan konsumsi atau pakaian, sehingga tidak hanya terbatas pada makanan saja. Hal ini sesuai dengan hikmah dilarangnya monopoli. Kalau kita tanya, kenapa sih monopoli itu dilarang? Kenapa monopoli tidak diperbolehkan? Jawabannya karena dia memudorotkan banyak orang, menimbulkan kerugian pada banyak pihak. Dan pendapat inilah yang menjadi fatwa dari Lajnah Daimah Lil Ifta, sebagaimana yang disebutkan di dalam fatwa mereka nomor 6374. Tidak boleh menyimpan sesuatu atau menimbun sesuatu dari manusia yang mana itu menjadi kebutuhan mereka. Dan ini disebut dengan monopoli, ya, menguasai pasar berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahtakiru illa khati'un. Jadi
pelaku ihtikar adalah orang yang berbuat dosa. Jadi kalau ada yang melakukan monopoli, tindakan menimbun dan semisalnya, maka dia jatuh dalam perbuatan maksiat. Dan karena yang demikian itu akan memudaratkan umat Islam. Adapun apa yang tidak dibutuhkan oleh manusia, jadi barangnya itu tidak terlalu dibutuhkan, maka Anda boleh menyimpannya atau membeli, menimbunnya, lalu kemudian sampai dibutuhkan baru dikeluarkan, ya, untuk menghindari kesulitan dan bahaya yang akan mereka alami. Jadi poin ataupun kesimpulan daripada artikel ini adalah menegaskan bahwa monopoli yang diharamkan itu tidak hanya sebatas pada bahan makanan saja, namun juga seperti yang kita alami di masa pandemi, ada orang menimbun masker lah, ada orang yang kemudian menimbun sebagian vitamin atau yang lain. Pada saat barang-barang itu dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kemudian ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan itu semua dengan membeli banyak, lalu kemudian sengaja memonopoli dan semacamnya, ini juga bisa jatuh dalam perbuatan yang diharamkan karena berdasarkan pendapat yang paling kuat tadi, monopoli tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja, tapi juga selain itu yang dibutuhkan oleh manusia. Demikian yang kita bisa bahas pada kesempatan ini dalam program Baca Buku Fikih Muamalah. Anda boleh bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda di media sosial Anda, dan juga Anda boleh bergabung ke dalam komunitas baca buku setiap hari. Anda bisa cek petunjuknya di deskripsi video ini. Kemudian Anda bisa temukan di situ teman-teman orang-orang yang memiliki semangat dalam baca buku. Demikian yang kita bisa baca pada kesempatan ini, semoga bermanfaat.